Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan atau memberi tanggapan tentang video yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana video tersebut yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Nah, setelah saya mendengarkan dan memahami isi video tersebut, saya ada beberapa tanggapan dan beberapa penambahan materi mengenai materi ekonomi makro Islam. Saya setuju sama penjelasan apa yang sudah diterangkan sama Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Sebelum kita menempuh mata kuliah ekonomi makro Islam, alangkah baiknya kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan ekonomi itu. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah, sedangkan nomos artinya tatanan, pengaturan, dan hukum. Jadi jika digabungkan, oikos nomos artinya pengaturan rumah tangga. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan cara pengelolaan rumah tangga. Ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki. Maksudnya di sini keterbatasan atau kelangkaan ini akan mengharuskan masyarakat untuk melakukan pilihan yang memaksimalkan kepuasannya. Sedangkan ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya alam yang memiliki batas penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian pada perkembangannya kita mengenal pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua itu ada ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Yang pertama saya jelaskan dulu mengenai materi ilmu ekonomi deskriptif. Adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada masa tertentu dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Sebagai contoh hasil produksi di Jawa Timur untuk tahun 2012, sistem pertanian di Bali, ekonomi Jepang pasca Dunia II, dan keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua ada ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan itu? Ekonomi terapan adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi tersebut, teori ini digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Dengan demikian, ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Yang ketiga ada ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang mempelajari berdasarkan teori-teori. Teori ekonomi mempelajari hubungan peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain, dan merumuskannya menjadi hukum ekonomi. Dengan demikian, teori ekonomi digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi mikro, dan yang kedua yaitu ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen, termasuk permintaan dan penawaran hingga struktur pasar. Semuanya merupakan analisa ekonomi dalam konteks mikro. Nah, analisa ekonomi mikro sendiri terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu teori harga, yang kedua yaitu teori produksi, dan yang ketiga yaitu teori distribusi. Untuk penjelasan yang kedua yaitu mengenai ilmu ekonomi makro.
Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik. Tetapi pada keseluruhannya, tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintahan, lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.